الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ولا سور. من كل قدر مقدر وحزن محضر ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله. بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وكل المعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وإن الشيخ ومربي الشيخ ومشير ونسوتي على بنجر وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القدر عليه الدرس وإلى سيدنا حبيب عبد بن محمد صلى الله عليه وسلم
kitabul hikam al-haddad li sayyidina Imam Abdullah bin Alamin al-haddad wa sunni wa furuh anna Allah yakilhum wa yarhamuhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi bi niyatin qabul wa tamami kulli sudi wa ma'mul ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, malam hari ini sedikit kita membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, mengambil keberkahan. Dikatakan di sini qala al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an, idza kunta fi qalbin arifin billah wa nazalat alaihi al-anwaru hassalta nasibaka minha. Kata Habib Ali Al-Habsyi, kalau kamu berada di hatinya seorang arif billah, maka ketika turun atasnya itu cahaya rahmat, maka kamu pun akan mendapat bagian dari itu. Artinya di dunia ini tidak ada yang bisa menampung rahmat Allah begitu besar. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang menampung Allah Ta'ala kecuali hati. Makanya kan dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kadang melihat rupa kalian, tidak melihat jasad kalian dan rupa kalian, tapi yang Allah perhatikan adalah hati. Kalau hati itu baik, nah hati itulah tempat tajallinya Allah Ta'ala. Makanya kalau orang berbuat baik, yang disebut orang itu baik hati. Kalau orang itu melakukan keburukan, yang disambat umay orang itu kada biasa hati sampai hatinya. Nah, jadi yang betul-betul besar, yang betul-betul menjadi tempat untuk tajalli adalah hati. Nah, itu kalau hatinya orang alim, lebih lagi hatinya wali min auliyaillah. Nah, kalau kita ada dalam hatinya orang alim, ada dalam hatinya para anbiya, ada para wali Allah, maka ketika Allah memberikan rahmat yang begitu besar lewat wali itu, maka kita pun kena. Itu pentingnya kita punya hubungan dengan orang-orang besar dalam agama. Kenal baik dengan guru ini, kenal baik dengan habib ini, kenal baik dengan ini. Apalagi kita biasa guru misalnya. Nah, ketika kita ada di hati sidin, lalu Allah turunkan rahmat yang besar ke hati beliau, maka kita pun kena juga di situ. Makanya kada sedikit memang khadam-khadam itu. Nah, khadam-khadam itu kayak pembantu-pembantu ulama, itu sekalipun kada ulama, anak-anaknya banyak yang jadi ulama. Kenapa? Karena memang khadam itu ada di hatinya wali itu, tuan guru besar itu. Itu yang kita dapatkan. Doa syekh lil muridi khairun min ijtihadihi kadza wa kadza sanatan. Dikatakan di sini, doanya seorang guru bagi muridnya itu lebih baik daripada ijtihadnya demikian begini begitu selama 1 tahun. Doa guru itu melebihi usaha murid 1 tahun. Si murid menghafal itu, menghafal ini, belajar itu, belajar ini setahun.
Tapi dibandingkan dengan doa guru kepada muridnya 1 kali, itu lebih baik doa guru. Makanya dulu ingat benar kami dikisahkan dengan peguruan. Terkadang kayak modal Abu Yasharwani Balikpapan itu. Terkadang kalau belajar dengan guru bangil kadang teguringan. Kadang merhatikan ada belajar. Baca kitab di depan guru tuh guringan, si murid baca aja. Karena kalau selesai, apa aja sih Den? Selesai kah sudah aja, tuntung kah sudah, nggih guru, doa. Jadi kada ada penjelasan guru ini kada ada. Si Den menyimak aja, murid membaca, si Den menyimak teguringan. Babaya bangun mata, sudahkah tuntung, sudah, doa. Nah yang gitu aja. Tapi muridnya ganal-ganal. Kenapa? Guru ganal. Muridnya ganal. Bukan, makanya ilmu yang dia pelajari itu penting, tetapi itu formalitas. Nah, makanya dikatakan oleh ulama 70% keberhasilan orang belajar itu adalah adanya hubungan yang kuat antara murid dan guru. Itu yang menopang besarnya orang itu bisa. Makanya kan ulun kata sering ulang-ulang, tidak ada orang besar dalam agama kita, kada ada tuan guru besar kecuali besar juga perhatiannya dengan gurunya. Itu pian perhatikan saja di mana-mana begitu. Kada ada yang jadi orang ganal kecuali besar juga perhatian kepada gurunya. Ini yang kita perlu baik dengan para ulama. Kenapa? Karena kita berharap kalau ulama ada di hati kita itu bagus. Yang diingat dalam hati kita, yang kita bicarakan guru ini, kiai ini, habib ini, bagus. Tapi itu biasa. Yang luar biasa itu ketika kita ada di hati para ulama. Jarsidin mana nih kada kelihatan, garing kah? Apa kabarnya sih itu? Lawas kada bertemu. Ya. Nah, itu yang luar biasa ketika kita diingat oleh para orang besar dalam agama, itu yang besar. Nah, sekarang membahas ilmu laduni. Kita kan rancak mendengar, ini kita menyimpang memang kitabnya kadang yang biasa. Karena malam ini mungkin kita mengambil tabaruk. Ilmu laduni, apa kadang ilmu laduni itu? Kita kan sering mendengar istilah ilmu laduni. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Ayat Quran Al-Baqarah ayat 282. Takutlah kepada Allah, maka Allah akan memberimu pelajaran. Berarti yang dikatakan ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung Allah berikan tanpa perantara. Itu ilmu laduni. Ilmu yang Allah berikan langsung kepada hamba tanpa perantara. Belajar itu kadada gurunya karena tiba-tiba paham, tetapi memang diawali dengan wattaqullah. Kada dapat aku dapat ilmu laduni, orangnya kada penyembahyang. Kena itu ngeramput. Aku dapat ilmu ini laduni, ilham ini. Tapi hutang di mana-mana kada bayar-bayar. Orang di mana-mana soal tekelahi kanan kiri kita kelahi. Ana bisa kan salah. Makanya kan sebelum membahas ilmu yang Allah ajari, itu awal ayatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu ilmu. Jadi Allah yang langsung kasihkan ilmu itu namanya laduni. Tapi laduni kada sembarangan laduni, Bang. Iya tadi bersubuh kada, biisa kada, belajar kada pernah, taklim kada pernah, tiba-tiba bangun guring, aku dapat ilham dah. Malaikat Jibril datang tadi malam, dapat ilmu ini itu mengeradau itu. Ya. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama kita mengatakan waman ahkama maqamat taqwa salaha wa ta'ahala li ilmil wirasah wa huwa al ilmu laduni alladhi yukdhifuhu Allah ta'ala fi qulubi awliyaihi alladhi la tahwit turus. Siapa yang betul-betul berada di makom takwa, takut kepada Allah,
maka dia pantas untuk menerima warisan berupa ilmu laduni yang Allah berikan langsung dalam hatinya para aulia biasanya, yang tidak ada bisa ditampung oleh kertas, yang tidak bisa tertampung oleh kitab-kitab. Kenapa? Ilmunya bagaikan lautan, seandainya ditulis di kitab pun, kertas pun kada cukup. Itu biasanya, tetapi memang takwa dulu. Ini kita kan takwa dulu. Wala tuqayyiduhud durus, dan tidak ada didapatkan di dalam pelajaran. Belajar puluhan tahun, ya kada ada juga ilmu itu. Memang Allah memberikan keistimewaan. Waqad harramahullahu ala arbabin nufusil mashghulina bi islahil mat'um wal mankuh wal malbus. Tapi Allah haramkan ilmu laduni itu kepada orang yang hatinya hanya sibuk dengan kebaikan makanan, nikah, pakaian. Nang otak tuh memikirkan yang ada di otak tuh makanan, baju, musim ini, pikiran kawin, bini lagi kawin. Itu aja di kepalanya. Allah haramkan tuh ilmu laduni. Makanya syarat ilmu laduni itu takwa duluan. Jadi kalau ketika ada orang mengaku aku dapat ilmu laduni aja, maka jangan dipercaya kalau keadaannya kada takwa. Karena syarat utama dapat ilmu laduni itu takwa. Dan memang orang tuh pernah berusaha tadi. Bentuk takwa itu belajar mau, sembahyang digawi, puasa digawi, yang kewajiban dikerjakan, yang maksiat dijauhi. Itu kan bagian dari takwa. Orang tuh belajar, sembahyang ngerjakan, puasa digawi, yang sunnah ya, yang maksiat dihindari. Orang itu itu namanya takwa. Nah, ketika orang itu takwa maka berhak dapat ilmu laduni. Dikisahkan di sini para pembesar ulama fikih, ini kada gampang, pembesar ulama fikih itu mendengar kabar tentang hebatnya Imam Junaid al-Baghdadi. Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita perlu tahu siapa imam kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, mayoritas imam kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kalaunya tauhid, yang di Banjar guru-guru kita mengajarkan, yang di Hadramaut mengajarkan, yang di Mesir mengajarkan, yang di Jawa mengajarkan. Itu imam kita dalam tauhid itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dan satunya lagi Imam Abul Mansur al-Maturidi. Al-Asy'ari dan Maturidi itu imam kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid akidah. Kalaunya imam kita di dalam fikih ada 4 imam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau di dalam tasawuf akhlak, maka 2 imam kita yang rancak dipakai, yang rancak dikaji, yang dijadikan panutan adalah Al-Imamul Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, orang ketika di zaman Imam Junaid al-Baghdadi mendengar kabar kehebatan Junaid al-Baghdadi. Jadi ketika itu ulama-ulama yang pembesar-pembesar fikih pengen ngetes kayak apa gerang hebatnya Junaid al-Baghdadi ini. Pina diagung-agungkan sama orang, dihormati orang, dielu-elukan. Datang ke situ karena memang tampak memang kehebatan Junaid al-Baghdadi ini. Ilmunya, taatnya, haibahnya, wibawanya, karomahnya, dan semua ilmunya, ya, ilmu-ilmu tentang kebatinan, tasawuf betul-betul menguasai. Maka mereka datang untuk
ngetes kayak pagerang ilmunya Junaid al-Baghdadi nih. Maka mereka menanyakan kepada Junaid al-Baghdadi permasalahan fikih. Tanya, ini kan orang nih tasawuf nih. Jadi dites fikihnya kayak apa? Ketika dites masalah fikih, fa ajabahu anha ahsana jawabin wa afadahu min ilmiha ilman lam yakun indal fikih. Ketika ditanya masalah fikih, dijawab dengan jawaban yang mantap, yang wah, yang hebat. Bahkan ulama-ulama fikih ini tercengang, hebatnya jawabannya. Lalu mengambil manfaat tentang jawaban itu yang tidak ada di sisi para fakih. Orang ahli fikih itu kada tahu jawabannya, yang sehebat jawaban ini ditanya jawabannya luar biasa. Ini pertama, kita mengambil pelajaran. Jangan percaya dengan orang yang aku pintar ilmu hakikat, pintar bermakrifat, tetapi fikihnya kada menguasai. Nah, syariat itu harus wajib, hakikat itu inti atau isi. Semangka manis, tapi kalau tidak ada kulitnya buruk. Durian enak, tidak ada kulitnya bonyok. Hakikat makrifat itu adalah inti dan hasil daripada bungkusan syariat. Jangan dianggap kada penting syariat. Makanya dites ini bujur kada wali ini. Ditanya masalah fikih, ternyata jawabannya mantap, maka cocok memang kita jadikan imam. Fikihnya mantap, tasawufnya mantap. Kalau orang hari ini banyak yang fikih aja, tasawuf aja. Makanya harus digandeng antara fikih dan tasawuf. Dijawab dengan jawaban yang hebat. Maka merasa takjub nih ulama-ulama fikih, hebat ternyata Junaid al-Baghdadi ini. Lalu diminta lagi, coba Bang ulangi lagi jawabannya, aku hendak mencatat. Maka tadi ngetes, ketika dijawab hebatnya, ulangi lagi Bang, ulun catat nah. Gitu. Maka diulangi lagi, tapi dengan jawaban yang beda, lebih mantap lagi. Wah, ya kami belajar yang kada sampai seperti ini hebatnya jawabannya. Terus diulangi lagi, aku mau catat lagi nih. Ini ilmu luar biasa tentang fikih dengan ibarah-ibarah yang hebat. Lalu berulang-ulang kali, ulangi lagi, aku mau catat lagi, ulangi lagi. Sampai 2 kali. Sampai akhirnya fakih itu angkat tangan. Nah, kami kada sanggup lagi sudah, begitu hebatnya ilmu yang kau miliki ini. La taqata lahu bihifdzi kalam. Akhirnya kada sanggup lagi menghafal apa yang dikatakan Junaid tadi, keluar yang kata hebat-hebat. Qala. Lalu orang fakih ini mengatakan lagi, amlihi alayya hatta aktub. Lagi, ulangi lagi. Ulun mau ambil kertas lawan pulpen. Kada sanggup. Pertama hendak ngetes, sekali dijawab, wah hebat, minta ulangi lagi. Akhirnya otak ini kada kawal lagi, maaf, ulangi lagi, tunggu ulun mau ambil pulpen lawan kertas lagi. Ujar Sidin, ujar Imam Junaid, faqala in kana ana alladzi ubdihi fa ana umlihi. Seandainya ilmu yang kau sampaikan tadi murni aku yang menghafal, aku akan imlakkan kepada kamu, aku akan diktekan kepada kamu. Cuma sayangnya ilmu tadi lain dari aku bepandir tadi ilham gitu nah. Ketika disampaikan aku pun gak ada ingat lagi kayak apa cara mengulanginya. Ini ilmu laduni ngarannya. Nah, itu yang kadang mungkin bisa ditampung oleh kertas. Maka si fakih tadi, orang ahli fikih tadi mengakui kehebatan ulama-ulama sufi di zaman itu dengan ketinggian dan keluasan ilmu. Tapi Junaid al-Baghdadi siapa? Orang yang malamnya berapa ratus rakaat, orang yang fikihnya menguasai, ini baru imam. Pernah dikisahkan di sini, ijtama'a jumlatun minal ulama, berkumpul banyak para ulama ketika itu, dan di antara mereka itu ada Abul Hasan Asyadzili. Pernah dengar pian dengar ngaran ini Abul Hasan Asyadzili.
Tarekoh Sadziliyah. Nah, di antaranya ada Sidin. Ada siapa lagi di situ? Ada Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Siapa? Izzuddin bin Abdissalam. Jadi kalau kita pengen tahu siapa rajanya ulama, di antaranya adalah Izzuddin bin Abdissalam. Ada siapa lagi di situ? Ada Muhyiddin Ibnu Suraqah. Ada siapa lagi? Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id ini punya kitab namanya Tuhfatul Lubab. Kalau ada kata-kata hilaf. Dan termasuk mujaddid dan al-hafidh, banyak ratusan ribu hafal hadis Imam Daqiqil Id ini. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang terkumpul pada waktu itu. Lalu mereka tuh saling mudzakarah, saling berkesahan ilmu sampai tiba gilirannya Abul Hasan As-Sajili bicara. Abul Hasan As-Sajili berbicara tentang ilmu Wahbiyah yang kadada dalam kitab. Ini ilmu yang mantap. Lalu didatangkanlah bagai otak itu kada sanggup memikirkan itu dengan perkataan Abul Hasan As-Sajili tadi. Wa aina nazalat wa mata nazalat wa fima nuzilat. Wa fima nuzilat. Di mana sumbernya, di mana turunnya, siapa yang ilmu itu dikasih, tidak tahu, akal itu betul-betul hebat. Summa yunadil munadi man aradal fikhi faliyati. Sampai memanggillah orang yang memanggil, siapa yang mau fikih, ayo sini. Wa ya'tuna ilahi, maka datanglah orang-orang menanya masalah fikih, dijawab semuanya. Kemudian ada lagi yang ngomong, siapa yang mau ilmu tentang nasab, datang. Nih tanya dengan Abul Hasan As-Sajili. Datang, tanya lagi, dijawab semuanya. Ada lagi, man arada al-adaba faliyati. Siapa yang pengen ilmu suluk, ilmu adab tentang tariqah, datang nih tanya dengan Abul Hasan As-Sajili. Datang, dijawab lagi. Maka masuklah manusia berbondong-bondong. Kata gitu. Wa huwa fi kulli dzalika bahrun, dan dia di dalam keadaan itu dalam keadaan yang bahrun, penuh dengan ilmu dan tidak ada tepinya. Dan sampai azan zuhur waktu itu, ketika azan zuhur fayaqulu qumu bina ila shalah, ayo kita sembahyangan, baru selesai. Apa? Imam Abul Hasan As-Sajili. Nah itu supaya jangan tertipu kita, ya bagaimana ilmu laduni itu. Ilmu laduni itu Allah berikan langsung, tapi jalannya takwa. Nah di antara bentuk takwa itu belajar taat dalam ibadah, kemudian menghindari yang maksiat. Lalu kita membahas lagi bagaimana adab di dalam majelis. Nah ini penting, adab di dalam majelis. Kata Imam Hatim Al-Asham, la tandur ila man qala wandur ila ma qala. Jangan kamu pandang siapa yang mengatakan, tapi pandanglah apa yang dia katakan. Karena kalau kita memandang yang mengatakan, mungkin tuh kawan kita anggap remeh saja. Wah itu keponakanku, kita anggap remeh. Wah itu anakku, kita anggap remeh. Anak juga aja. Tapi kada seperti itu. Tapi pandanglah apa yang dikatakan, jangan memandang siapa yang mengatakan. Itu diantara adab dalam bermajelis. Kanal Imam Ali Zainal Abidin, ini cicitnya Nabi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, istrinya adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin ini yatakhattal khalqa hatta ya'tiya Zaid bin Aslam yujalisuhu. Selalu berjalan mencari orang yang punya ilmu. Jalan ke mana, berjalan terus. Di kita di mana ada pengajian datang, di mana ada majelis datang, di mana ada orang belajaran datang. Sampai kawan Sidin bernama Zaid bin Aslam duduk dengan beliau lalu mengatakan, kenapa begitu? Pian ini kan sudah alim, kenapa masih kesana kemari menuntut ilmu? Ujar Sidin, yang bagi lil ilmi ayyuttaba haitsu kana.
Sudah sepantasnya memang bagi ilmu itu untuk diikuti di mana aja. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Hanya saja majelisnya orang hebat itu adalah orang yang memang mengambil manfaat di dalam agamanya. Jadi mana majelis itu yang memberikan manfaat? Majelis kan banyak. Orang bagi gitaran kan majelis juga ngarannya. Majelis itu kan tempat berkumpul, tempat duduk. Kanal Imamun Nawawi, ini Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kan terkenal sekali dalam fikih Syafi'i. Memang Imam Nawawi kan memang orang yang paling paham tentang madhab Syafi'i ya Imam Nawawi. Orang yang paling paham dalam madhab Imam Syafi'i adalah Imam Nawawi. Ripalnya ada, ripalnya karena kada bulu tangkis saja bang ada ripalnya. Andin dengan ini ada. Ya, apa Lindan kah? Topik ini dengan ini ada. Ronaldo lawan Messi ripalnya ini tuh. Ya. Dalam agama kita bejua beripalnya. Imam Nawawi ini ripalnya Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Setelah Imam Nawawi meninggal, Imam Rafi'i meninggal, lalu ada lagi nih dua master dalam Syafi'iyah siapa? Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Itu yang paling banyak paham tentang mazhab Syafi'i. Tapi orang yang nomor satu adalah Imam Nawawi. Setelah Imam Syafi'i meninggal, banyak murid sidin banyak. Tapi tetap yang dikatakan yang paling paham tentang mazhab Syafi'i setelah meninggalnya Imam Syafi'i dan murid-muridnya meninggal semua, yang paling paham adalah Imam Nawawi. Makanya kalau pengen tahu mazhab Syafi'i, bacalah kitab-kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini terkenal. Tapi bagaimana adab beliau ketika pengen bermajelis dengan gurunya? Apabila beliau keluar lidarsi liyuqra ala syekhihi yatasaddaqu anhu fit tariq. Beliau tuh kalau mau pergi majelis, beliau sedekah. Bombon ga dengan kekanakan, siapakah? Ke celengan masjid kah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Kalau ketika mau belajar, sedekah. Apa tujuan sidin? Tujuan Imam Nawawi doa. Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa aynayya lahu ala naqisatin wa la yuballighani dzalika anhu ahadun. Ya Allah, ni ulun sedekah niatnya supaya aib guruku tidak kulihat, supaya aku tidak mendapati aib guruku, dan mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku tentang aib guruku. Itu niatnya Imam Nawawi ketika pengen belajar sedekah. Untuk apa sedekah? Berdoa sidin, supaya tidak terlihat aib guru. Karena memang makanya guru kami dulu katakan, hati-hati dengan guru yang terlalu akrab. Kamu hati-hati dengan guru yang kamu terlalu akrab dengan dia. Kenapa? Kalau terlalu akrab dengan guru lalu akhirnya menganggap kawan. Lalu kada guru lagi dan lalu menganggap kawan. Itu yang mengurangi keberkahan ilmu. Imam Nawawi kada mau. Karena kalau terlihat aib guru, maka hormat tuh kurang hormat. Kenapa? Terlihat aib. Masa guru nong gitu aja. Semalam lah sama bapak binian lagi ya. Jadi akhirnya hati itu kurang rasa hormat, terlihat aib guru. Ini ketika kurang rasa hormat dengan guru, maka keberkahan dari guru itu akan berkurang. Ini diantara adab majelis yang diajarkan oleh Islam melalui lisannya Imam Nawawi. Begitu caranya. Dan jangan juga sampai ada orang yang mengabarkan kepadaku tentang aib guru, karena guru manusia. Bagaimanapun manusia tidak ada yang maksum kecuali para anbiya. Para nabi aja yang terpelihara dari dosa. Selain dari para nabi, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua potensi untuk melakukan dosa, punya potensi untuk melakukan kesalahan. Artinya setiap kita punya aib manusia. Guru manusia. Kalau guru tuh masih manusia, berarti masih ada tuh potensi melakukan kesalahan.
Nah, ketika telah terlihat aib guru, maka rasa hormat itu akan berkurang, maka secara otomatis mengurangi keberkahan. Kun rahimakallah, kata Sidin, jadilah kalian hasanal isga'i wal istima' ilal khutbati wal wa'di, betul-betul fokus dan mendengarkan kepada pembicara dan kepada nasihat. Watta'id bima tasma'uhu, dan kamu nasihatkanlah dengan yang kamu dengar darinya itu, dan kamu rasakan pinafsika untuk dirimu, annaka, bahwasanya kamulah maksudun yang dimaksud, wa mukhatabun yang dibicarakan, bidzalika dengan itu. Itu di antara adab. Makanya kurang beradab dalam majelis kalau misalnya ada tuan guru ceramah, lalu kita dengan kawan dihiga, lalu kata guru tuh jangan ini, nah lalu menggawil ke teman segelah, tuh dengari nah, itu kada, bukan untuk teman di samping, untuk kita. Tuh semalam kepada hikala, tuh dengari si tuh ikam tuh kayak itu semalam. Nah, dan seperti itu. Tapi rasakanlah untuk diri sendiri. Yang bagi li talibil ilmi ayyastami'al ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurmati, wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Kalau orang tuh betul-betul menuntut ilmu, menuntut di agama, maka hendaklah dia mendengarkan ilmu dan mendengarkan hikmah dengan penuh rasa pengagungan dan penghormatan, sekalipun yang dia dengar itu satu masalah atau satu kalimat yang sudah terulang-ulang 1000 kali. Datang ke pengajian situ, ini aku lagi SD gini hafal sudah pelajaran nih. Di SMP aku dihafal lagi, di SMA ini juga ini lagi. Sidin ini bekasnya masalah wudu, masalah itu aja berulang-ulang itu aja. Nah, di antara adabnya seorang yang belajar, ketika mendengar satu masalah sekalipun berulang udah ke 1000 kali diulang, tetap bagaikan yang pertama kali mendengar. Makanya dikatakan Sidin, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah, siapa yang sudah 1000 kali mendengar itu ilmu tapi tidak menghormati sebagaimana penghormatan pengaguman ketika pertama kali dengar, falaisa bi ahlil ilm, maka dia bukan ahli ilmu. Kita kan kalau dapat ilmu baru, mantap nih ilmu baru. Nah, ketika udah berulang 1000 kali tuh ulang tuh, maka kalau masih kada sama yang ke 1000 dengan yang pertama, maka orang tuh belum bukan ahli ilmu masih bukan ahli ilmu masih. Jadi orang yang dikatakan ahli ilmu tuh ketika mendengar ilmu yang ke 1000 kali tuh ulang-ulang bagaikan yang mendengar pertama kali. Itu nih di adabnya. Karena keberkahan futuh tuh beda-beda. Bisa aja kita pertama kali dengar pahamnya begini, diulangi lagi beda pahamnya, diulangi lagi beda pahamnya, atau bisa sekali kada paham, 2 kali kada paham, 3 kali kada paham, sampai 100 kali baru paham, bisa jadi ada. Makanya kan ada kisah yang terkenal sekali, ada seorang murid yang belajar dengan gurunya kada paham-paham, berpuluh-puluh kali dah kada paham, bertahun-tahun, lalu akhirnya pulang. Ketika pulang mampirlah di bawah batu, lalu batu itu bolong ternyata. Kenapa? Maka bolong ternyata air tuh tetes ke batu tuh, tes bolong. Batu aja bolong kena banyu, masa hatiku nih kada resap dengan ilmu berulang-ulang kali. Lalu belum sampai rumah berbalik lagi, lalu mau ulangi pelajaran paham, padahal udah diulang-ulang ada paham-paham, tiba-tiba melihat itu kembali belajar lagi paham. Ini ngarannya futuh terbuka. Kita belajar ada paham-paham, tiba-tiba kita mau ulangi lagi paham. Nah, barangkali ketika kita pertama kali mendengar paham, barangkali yang kedua kali beda lagi pemahaman.
Yang ketiga kali beda lagi. Makanya ketika adab yang baik dalam berilmu adalah dalam mencari ilmu, ketika ilmu itu diulang-ulang sudah sampai 1000 kali, maka kita seakan-akan baru pertama kali mendengar dengan penuh rasa penasaran yang sama. Karena setiap waktu dan tempat keberkahan itu beda. Kita biasa begitu baca kitab, kada paham-paham apa maksud sidin nih. Karena besok, karena seminggu lagi atau terbuka lagi yang kedua, ketiga baru paham tuh biasanya, bisa begitu. Dan keadaan ini beda dengan manusia sekarang jarsidin. Idza sami'a ahaduhum mas'alatan marrah yatagafalu an sima'iha aslisani. Kalau sudah pernah mendengar maka cuek aja sudah, aku sudah pernah juga mendengar kisah itu ya yang kedua kalinya. Lalu sibuk dengan perkara yang lain, maka menjadilah dia sikap acuh kepada guru dan kepada ajarannya. Lalu akhirnya hilang keberkahan itu. Dan di antara adab bermajelis, apalagi adara rajulun fi majlisin qira'atan indal Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi radhiyallahu alaihi. Maka laki-laki itu bertasbih. Ini ada pengajian besar yang diampu oleh Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Tiba-tiba ada seseorang yang hadir di pengajian itu bertasbih sambil mendengar bertasbih. Dengari bertasbih, ada lepas tasbih, alim banget orangnya, ibadah nih tasbih. Lalu ditegur lawan sidin, ya sidin, dilihati sidin, tegur sidin, ya sidin, kenapa bertasbih? Nahnu fi khairin am fi syarrin, kami ini sedang dalam kebaikan atau keburukan? Lalu Jarsidin menyambung, kalau kami dalam kebaikan, kenapa tidak gabung sama kami aja? Kalau usah tasbih itu. Kalau kami dalam keadaan yang buruk, kenapa kami kada cegah dari awal? Maka sibuk sorangan bertasbih. Jadi kalau Presiden, kalau kamu mengatakan, enggak, ulun bisa aja fokus aja, bibir bertasbih, pikiran kepian. Ya. Kalau ikam mengatakan seperti itu Jarsidin, fama ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah kadang menjadikan seseorang dari dua hati dalam lambungnya, artinya satu orang pasti satu hati. Kadang mungkin satu orang ada dua hati. Ketika ikam fokus bertasbih, kadang mungkin ikam fokus dengarkan aku. Kalau ikam fokus dengarkan aku, kadang mungkin nggak bisa fokus dengan bertasbih. Karena hati selamanya tetap satu dalam satu orang. Laki-laki itu terdiam aja lagi. Pernah juga Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu ketika melihat anak-anaknya megang tasbih ketika belajaran, Jarsidin, khalis subhah, Jarsidin, jangan bertasbih ketika belajar, jangan, Jarsidin, karena ada waktunya tuh khusus. Jadi ini yang beliau sampaikan di sini, artinya beliau pengen menyampaikan kepada kita, termasuk itu tidak beradab ketika seorang guru menyampaikan pelajaran kita bertasbih, apalagi main HP. Makanya ulun kesampaikan tuh, apalagi bermaulid, kita hadir maulid, orang membaca rawi atau berceramah, kita main HP, main game di belakang, chattingan. Ini namanya kurang adab dengan majelis. Lebih baik kisah HP kah daripada kisah Nabi? Seakan-akan tanah. Lebih baik isi HP ikam kah daripada kisah Nabi Muhammad? Maka ketika orang berkisah Nabi, ikam tetap main HP, ini bahasanya. Maka kurang adab sekali kalau ada maulidan kita main HP sibuk. Orang sibuk membaca rawi, kita sibuk juga main HP.
Ini bukan main HP lagi, ini tasbih saja nah. Orang tuh belajaran, bermaulidan, kita sibuk dengan tasbih kita, maka dikatakan kurang adab di sini. Apalagi HP-an. Dan ini penyakit ulun rasa di mana-mana. Kadang kita bercari-cari, cuma terlihat. Karena kalau maulidan, orang asing membaca rawi, ini rawi itu kan kisah Nabi Muhammad. Kita aja kada paham, kenapa? Karena kada belajar bahasa Arab. Tahu artinya itu tuh kisah Nabi dari, makanya seandainya maulidan kada ada penceramah cukup sebenarnya. Kenapa? Karena yang dibaca di maulidan dari awal itu kisah Nabi itu sampai mahalul qiyam, sampai kena walaqad tasofa, sampai kena doa, itu kisah Nabi semuanya. Seandainya kita berceramah, kita bermaulidan, baca hafsi, tuntung maulid itu karena kisah Nabi semua tuh. Di situ main HP, itu kurang adab. Jadi ulun ulangi, bermain HP ketika dalam maulid itu buruk adab, bukan kurang adab lagi, tapi buruk adab. Lawan siapa? Bukan lawan yang penceramah, bukan juga lawan yang tukang gendang, bukan, tapi buruk adab lawan Nabi. Kenapa? Seakan-akan kisah HP itu lebih baik daripada kisah Nabi. Nah, sama di pengajian bukan berarti gurunya minta dihormati, bukan, tetapi yang dibaca tuan guru itu Al-Quran, hadis, kalam-kalamnya salaf. Maka ketika orang itu bertasbih seakan-akan lebih mementingkan tasbihnya ketimbang yang ini. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i ini? Betapa hebatnya beliau. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kuntu atasaffahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma'a waqa'aha. Kata Imam Syafi'i, aku ketika belajar di hadapan Imam Malik rahimahullah, aku membuka kitab itu pelan-pelan. Kenapa? Karena haibahnya Imam Malik, dan supaya tidak terdengarlah kertas itu oleh Imam Malik. Dan kayak itu deh. Kan kalau kita nyaring ini berbunyi kalau, itu dianggap oleh Imam Syafi'i kada beradab dengan guru. Makanya ulun ulangi, tidak ada orang besar dalam agama kita kecuali besar juga adabnya di dalam belajar. Imam Syafi'i, dan begitu hebatnya adab beliau, maka wajarlah begitu hebat namanya dalam ingatan setiap orang. Kenapa? Adabnya besar. Yang bagi Allah yubadirat tilmidu bil inkari idza wajada fil kitabi aw takriri syekhihi ma huwa khata'a indahu bal yahmiluhu ilal mahamil hasanah la'allahu huwa alladhi akhta'a. Kalau seorang murid itu mendapati kesalahan di dalam gurunya, guru ini salah binanya, atau kitab ini tersalah nih, maka jangan buru-buru, kata Sidin, untuk menyalahkan gurunya. Barangkali dia yang salah karena dia yang tidak paham. Jadi mencoba mentakwil yang lain. Oh, mungkin maksud Sidin yang kayak ini, maksud Sidin yang kayak ini. Atau kalau kada bisa mentakwil, atau aku kalau memang babal otak, jadi kada bisa memahami, bukan Sidin yang salah. Itu diantara adab kita dengan perguruan. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, qiraatul Fatihah akhiral majlis adatu ahli Yaman. Membaca Al-Fatihah setelah selesai taklim itu kebiasaan orang-orang Yaman. Dan ada yang melihat dalam mimpi terjadi hari kiamat dan mendengar ada yang berseru, "Qumu ya ahlal Fatihah." Orang yang ahli Fatihah berdiri semua dapat kemuliaan. Faqama ahli, maka berdirilah ahli Yaman. Dan membaca Fatihah di akhir majelis atau belajar itu sudah menjadi tradisi yang tidak tertulis, barangkali cuma masyhur di mana-mana. Di mana aja kita belajaran pasti ujung-ujungnya Al-Fatihah selesai. Kenapa? Karena barokah Fatihah tadi ditutup dengan untuk menutup taklim itu luar biasa.
Itu aja gen dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minggu depan insyaallah bermaulid. Karena membaca Buddha langsung bermaulid. Nah, karena yang jelas siapakah karena penceramahnya atau kalau ada penceramahnya kah? Yang jelas minggu depan kita berkisah tentang Nabi aja. Berkhusus tentang Nabi aja berkisah. Jadi kita kadang baca kitab minggu depan, habis berburdah kita berkisah Nabi siapapun kena berkisah, atau ada guru yang lain kah, atau ada habib kah, atau kena ulun sorong kah, yang jelas kita berkisah tentang Nabi minggu depan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, baik sakit badannya ataupun sakit batin hatinya. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah arhamar rahimin ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal 'amal wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wal rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata 'ulumi ma'anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi ulun garis bawahi, kita kan tadi menyeling sedikit nih kitab, bukan berarti ulun minta hormati kada, kita sama-sama belajar. Cuma ulun bacakan ini supaya kita dengan peguruan-peguruan itu kita kawa bagaimana beradab yang bujur lawan peguruan. Jadi bukan ulun nih lain guru pian, kita sama-sama belajar gitu nah. Apalagi ulun nih anum anak piannya umurannya ya. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya.